Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan senior BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bisa bincang santai bersama saya Bang Yos. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Dr. Andus Supratman MAP, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima. Gimana Pak? Kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Tentunya di tengah kesibukan beliau, kita mengajak ke Studio Merdeka ini terkait IKM Pak Kadis. Oke. Mungkin yang pertama gambaran umum aja Pak Kadis. Kita seperti apa gambaran umum pendidikan kita di Kota Bima Pak Kadis untuk saat ini? Iya, terima kasih Bang Yos ya. Pada prinsipnya gambaran ya pendidikan di Kota Bima ini sebenarnya tidak terlalu jauh ya dengan ya pendidikan-pendidikan yang ada di NTB ini. Nah, makanya sekarang alhamdulillah pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi menetapkan kebijakan yang luar biasa yang terkait dengan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Ya, ya salah satunya adalah implementasi Merdeka Belajar atau IKM yang sekarang menjadi program prioritas. Betul Pak Kadis. Yang akan segera dan sudah diimplementasikan di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Bima. Ya, jadi pada tahun ajaran 2022 dan 2023 ya, Dikbud Kota Bima sudah menerapkan IKM ini di seluruh satuan pendidikan. Di Kota Bima ini sudah menerapkan IKM Mandiri Berubah. Mandiri Berubah. Mandiri Berubah. Berarti ini termasuk, mohon maaf Pak Kadis saya potong sedikit, istilahnya artinya bentuk peningkatan mutu pendidikan di Kota Bima Pak Kadis nggak? Iya, iya. Jadi Melalui ini IKM Mandiri Berubah. Mandiri Berubah. Ya, kan ada 3 ya, yang Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi. Mandiri Berbagi. Iya. Kemudian kita di Kota Bima ini menerapkan Mandiri Berubah di luar sekolah penggerak. Di luar sekolah penggeraknya. Ya, kalau sekolah penggerak ini sudah Mandiri Berbagi dia. Ya, Mandiri Berbagi. Jadi tidak lagi Mandiri Belajar. Ya, kenapa kita memilih Mandiri Berubah? Dengan kita memilih Mandiri Berubah ini tentu akan mempermudah satuan pendidikan dalam menerapkan implementasi IKM ini. IKM, ya. Merdeka. Karena bagaimanapun juga ini program dan kebijakan baru ya dari kementerian, tentu akan menjadi sebuah pertanyaan besar bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di daerah ya. Ya, seperti apa sih IKM itu? Gimana sih caranya untuk menerapkan? Nah, kan ini menjadi pertanyaan. Termasuk ini Pak Kadis, termasuk ya perlu kita berbagi kayaknya di kesempatan kita kali ini kiat-kiat di Kota Bima untuk implementasi kurikulum Merdeka ini. Nah ini yang kayaknya harus kita kupas tuntas ini Pak Kadis. Iya, kiat-kiat kita di Kota Bima dalam rangka mewujudkan ya kebijakan IKM ini di Kota Bima. Yang pertama ya, pihak dinas melakukan sosialisasi ya. Sosialisasi di seluruh satuan pendidikan. Langkah awal kita mengundang seluruh kepala satuan pendidikan, para pengawas ya untuk kita melakukan sosialisasi, edukasi ya terkait dengan apa sih IKM itu, ya kebijakannya seperti apa dan kebijakannya untuk apa, untuk siapa itu. Jadi itu yang pertama dan itu sudah kita lakukan selama 3 kali ya untuk semua kepala satuan pendidikan semua baik negeri maupun satuan di Kota Bima. Yang kedua, setelah kita melakukan
sosialisasi secara umum yang yang diikuti oleh kepala satuan pendidikan pengawas. Juga kita memfungsikan K3S dan MKKS di masing-masing wilayah Untuk Jadi, mengaktifkan untuk melaksanakan sosialisasi lanjutan ya terkait dengan penerapan IKM. penerapan implementasi. Dan itu sudah berjalan. Jadi masing-masing kecamatan oleh pengurus K3S dan MKKS menyelenggarakan dan sudah mengimplementasikan sosialisasi tindak lanjut daripada sosialisasi yang dilaksanakan bagi seluruh kepala sekolah. Nah, dan itu sudah berkembang dia, akan diikutkan juga di samping kepala sekolah di wilayah yang bersangkutan juga diikutkan guru-guru yang terkait, guru PPKN misalnya, Wakaseknya dan lain-lain. Nah, ini berkembang dia sosialisasinya. Begitu juga selanjutnya kita memanfaatkan MGMP-nya dan lain-lain ya. Dan ini kita maksimalkan ya sehingga ya sosialisasi itu bisa menyentuh semua guru karena itu kebutuhan semua guru atau semua tenaga pendidik dan kependidikan. Dan sangat efektif Pak Kadis ya kalau menggunakan kelompok-kelompok kerja MGMP, kelompok kerja KKG, itu kita manfaatkan K3S. semuanya ya. Kita gerakkan semuanya sehingga menjadi sebuah gerakan ya, menjadi sebuah gerakan yang memang ya sehingga nanti pada akhirnya mereka akan termotivasi dengan sendiri. Siap. Dan itu merupakan kebutuhan. Karena tadi untuk menjawab sebuah pertanyaan besar itu harus diikuti itu. Itu langkah awal. Luar biasa dukungan berarti dari pemerintah daerah dalam hal ini. Sekarang ini langkah kedua ya dalam menyukseskan kebijakan IKM ini, pihak pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sudah menyiapkan PMM. Nah, ini untuk memahami tentang implementasinya di satuan pendidikan kan harus masuk di fitur-fitur yang disediakan. Nah, sekarang kita di Kota Bima ya, kita melakukan evaluasi secara berkala pemanfaatan PMM ini. Ya, oleh dinas bidang-bidang masing-masing ya, bidang pendidikan dasar dan bidang PNF ini ya akan melakukan evaluasi terhadap ya perkembangan pemanfaatan fitur-fitur yang disiapkan di PMM ini ya oleh kepala sekolah dan para gurunya. Dan nanti setiap bulan kita lakukan evaluasi, kita memberikan penghargaan pada mereka ya sehingga mereka ini termotivasi untuk mengikuti semua fitur karena dengan pertanyaan besar awal tadi itu akan terjawab setelah kita membuka fitur-fitur yang sudah disiapkan. Berarti ini luar biasa dukungannya Pak Kadis ya sampai memberikan reward segala ya ke. Iya, itu langkah kedua. Langkah kedua ini tentu tidak cukup, ya. Langkah ketiga yang kita lakukan di Kota Bima adalah langkah pengimbasan. Pengimbasan, ini yang paling penting. Pengimbasan ini dilakukan oleh kepala sekolah, para guru dan pengawas ya, untuk guru-guru dan sekolah-sekolah yang mungkin masih membutuhkan pemahaman tentang implementasi IKM. Implementasi kurikulum merdeka. Iya. Nah, ini harus kita lakukan pengimbasan. Nah, disinilah peran daerah. Peran daerah tidak mungkin pihak kementerian bisa bekerja sendiri. Siap. Karena itu di sekolah penggerak ini kan ada MOU ya. Dan itu kita dorong ke pimpinan daerah ya untuk peduli terhadap program ini. Dan alhamdulillah di Kota Bima ini Pak Wali Kota kita sangat respon. Sangat respon luar biasa ya. Hanya saja kan mungkin kemampuan keuangan daerah yang terbatas dan itu secara bertahap kita wujudkan ya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi kalau masalah respon kepala daerah terhadap program ini luar biasa luar biasa. Ya, kami dalam beberapa kesempatan ke Kota Bima luar biasa yang sudah diterapkan di sana implementasinya kurikulum merdeka. Kemudian ini Pak Kadis, kan kita ada ANBK itu. ANBK ya. Siap, ANBK. Nah, bagaimana kira-kira strategi atau treatment untuk menghadapi ANBK di Kota Bima, Pak Kadis? ANBK ini juga merupakan program dan kebijakan baru dari kementerian ya. Yang pertama memang sama ya sebenarnya tahapan-tahapannya itu ya.
pihak dinas melakukan sosialisasi dulu. Apa sih ANBK itu? Apa sih asesmen nasional itu? Untuk apa sih itu? Apa sih manfaatnya terhadap peningkatan mutu pendidikan? Relevansinya apa sih ya? Nah, ini Apa semua tujuan kan dengan pertanyaan-pertanyaan, manakala proses ini sudah jalan, tentu akan terjawab pertanyaan tadi. Maka langkah-langkahnya sama tadi ya. Yang pertama kita lakukan sosialisasi, kemudian dengan kegiatan ANBK yang sudah berjalan tahun 2021 itu menjadikan bekal tentu bagi satuan pendidikan ya, untuk mengevaluasi apa sih kendala-kendala yang dihadapi pada tahun kemarin ya, pada tahun awal. Dan rapor mutu pendidikannya sudah tergambar dan sudah terbaca. Sudah terbaca Pak Ya, Kades? kecuali ya ada beberapa sekolah yang belum bisa terbaca disebabkan karena masalah mutasi guru, kepala sekolah ya. Kemudian PLT yang berkepanjangan di salah satu satuan pendidikan. Kemudian adanya merger sekolah, karena di Kota Bima tahun 2021 kita merger beberapa sekolah juga ya. Kemudian adanya mutasi guru. Nah, ini masalah-masalah yang menjadikan kendala sehingga rapor pendidikan tidak bisa kita baca. Nah, dan ini artinya ini bukan unsur atau faktor kesengajaan ya, atau faktor sumber daya, atau faktor transformasi teknologi yang belum sampai, tidak. Ini hanya semata-mata karena permasalahan tadi itu. Iya. Karena ini juga mempengaruhi terhadap ininya Pak Kades, betul. Terhadap rapor dapulingnya juga sangat berpengaruh, karena ini kan menyangkut ya perencanaan berbasis data. Nah, sekarang ini kan perencanaan berbasis data ini sudah harus berlaku, sudah harus kita terapkan pada tahun 2023 di semua satuan pendidikan. Nah, saya terus terang di Kota Bima itu bukan tidak menunggu tahun 2023. Saya sudah sosialisasikan ke seluruh satuan pendidikan ya, bahwa tahun 2022 di perubahan ini RKAS mereka harus menyesuaikan. Ya, permasalahan rapor pendidikan yang dominan, yang perlu didukung, didorong, itu apa? Misalnya literasi dan numerasi ini kan dominan ya. Dominan. Nah, ini faktor utama yang menjadi prioritas kenapa kita dimulai pada saat APBD perubahan. Jadi tidak menunggu pada tahun 2023. Tidak. Itu dan itu kita berikan ruang kepada satuan pendidikan untuk melakukan perubahan RKAS-nya. Itu, ya. Itu tujuan kita dalam rangka mempercepat. Ya, mempercepat akselerasi ya, mempercepat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan literasi dan numerasi ini. Kemudian yang kedua, saya di Dinas Pendidikan itu di Kota Bima sudah melakukan identifikasi karena terkait dengan dampak daripada learning loss ya di saat COVID-19 ya, 2 tahun berturut-turut. Bisa dibayangkan ya, kalau kelas 1, kelas 2 itu kalau tidak kita intervensi khusus, tentu akan menjadi masalah yang berkelanjutan. Maka kebijakan kita di Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Bima ya, di semua satuan pendidikan saya melakukan identifikasi berapa siswa sih yang tidak bisa baca pada saat learning loss tahun 2019-2020. Dan itu sudah kita lakukan identifikasi, dan intervensi kita lakukan adalah dengan pola 1 siswa 1 guru untuk menyelesaikan literasi dan numerasi itu. Dan kita memanfaatkan ya sumber daya SDM GTK yang ada, tenaga-tenaga honor yang ada di satuan pendidikan, kita manfaatkan untuk 1 guru 1 siswa untuk menyelesaikan itu selama 3-4 bulan. Saya pikir 4 bulan itu sudah sangat tuntas untuk menyelesaikan masalah literasi dan numerasi. Dan ini PR khusus bagi sekolah-sekolah yang masih ada permasalahan yang terkait dengan dampak daripada learning loss ya pada COVID-19. Nah, itu langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Oke, baik Pak Kades. Mungkin kalau kita berbicara implementasi kurikulum Merdeka, tentunya ini kan program baru dari kementerian, dan pastinya Pak Kades bisa hambatan atau yang ditemui di lapangan itu seperti apa kira-kira dalam
penerapan implementasi kurikulum Ya, merdeka? hambatannya ya, yang pertama kan yang perlu didorong terus ini adalah masalah transformasi teknologi ya. Transformasi teknologi. Ya, ini saya lihat ya, masalahnya ada di guru-guru yang umurnya yang menjelang pensiun, 2-3 tahun menjelang pensiun ya. Kalau bahasa sekarang generasi old, Pak. Generasi, ya, itu masalahnya. Siap, Pak Kades. Hal itu teridentifikasi ketika saya dorong mereka untuk mengikuti guru penggerak, calon guru penggerak dan sekolah penggerak. Ya. Nah, ini teridentifikasi betul ini. Ya. Langsung terlihat, Pak Kades, Iya, ya? karena saya kan tanya satu-satu, kenapa tidak mau ikut? Itu penguasaan itu yang pertama. Mereka tidak pede karena penguasaan teknologi yang mungkin yang pertama ya karena zamannya waktu itu ya. Yang kedua mungkin sebentar lagi mau pensiun ya, sehingga tidak termotivasi. Tetapi bukan berarti kita harus menyerah. Ya, kita harus ambil langkah-langkah ya dalam rangka pemerataan mutu ini. Tidak bisa oleh guru-guru 1-2 orang yang ada Terus di kita satuan terhenti, pendidikan. Pak Kades, ya? Iya, dan ini bisa dikerjasamakan sebenarnya dengan pihak LPMP atau balai guru penggerak. Ini harus kolaborasi ya untuk menggerakkan transformasi teknologi ini. Ya. Karena tidak mungkin transformasi pendidikan itu tanpa didukung oleh transformasi teknologi di sekolah. Kolaborasi bersama, Ya, Pak. kolaborasi, Kades, ya. ini kuncinya. Ya, karena apa? Pemerintah pusat juga sudah menyiapkan sarana digitalisasi sekolah, ya, kemudian banyak yang sudah dilakukan. Ya, tinggal bagaimana kesiapan kita di daerah. Nah, untuk dukungan kesiapan ini perlu intervensi bersama. Siap. Nah, ini kolaborasi ya, kita di daerah, kemudian BPMP beserta Balai Guru Penggerak yang ada di Provinsi NTB. Saya pikir itu langkah-langkah. Baik. Terima kasih Pak Kades. Mungkin terakhir nih Pak Kades, harapan ke depan nih seperti apa misalkan dari Kota Bima sendiri atau dari Pak Kades terkait implementasi kurikulum merdeka ini seperti apa Pak Kades? Saya terus terang aja ya, harapan pemerintah daerah ya. Yang pertama tentu kebijakan implementasi Merdeka Belajar ini kita berharap 100% ya bisa kita implementasikan di daerah. Karena ketika 100% atau mendekati 100% implementasinya, saya punya keyakinan bahwa mutu pendidikan akan meningkat. Udah pasti itu. Tentunya. Karena itu langkah awal itu bagaimana kita mendorong, memotivasi dan memberikan fasilitas ya terhadap satuan pendidikan, memberikan motivasi terhadap guru-guru yang ada, kepala sekolah dan unsur-unsur terkait lainnya. Nah ini tidak bisa oleh satuan pendidikan sendiri atau pemerintah tidak bisa. Jadi diperlukan ya partisipasi seluruh pihak, antara lain masyarakat, kolaborasi. Dan lain-lain. Iya, kolaborasi. Kalau tidak susah diwujudkan. Ya, karena memang pola ANBK ini kan beda dengan dulu kan. Ya, ada penilaian lingkungan belajar, ya, karakter dan lain-lain. Dan ini diperlukan kerjasama antara para orang tua dan lain-lain. Nah, ini perlu semua unsur harus terlibat di dalamnya, kolaborasi. Baik, terima kasih Pak Kades. Kalau kami bisa menarik kesimpulan dari diskusi atau bincang santai dengan Pak Kades ini, berarti intinya begini Pak Kades, bahwa pendidikan itu atau implementasi kurikulum merdeka ini adalah tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Apapun itu, ketika kita berbicara pendidikan adalah merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, adalah tanggung jawab moral kita bersama untuk meningkatkan pendidikan kita. Mungkin itu pokoknya Pak. Iya betul, ini kan sudah amanat Undang-Undang Dasar ya 1945. Hanya saja masyarakat itu belum paham betul sih. Peran saya sih di mana sih? Nah inilah yang namanya perlu dilakukan komunikasi antara pihak sekolah dengan para orang tua. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Kades sudah menyempatkan waktu hadir di tengah-tengah kita di Siniar BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Mungkin nanti kepada teman-teman yang mengikuti diskusi atau bincang santai kita akan ada banyak diskusi dan bincang santai kita terkait tentunya bagaimana eksplorasi atau ikhtiar kita untuk memajukan pendidikan tentunya Pak Kadis. Sekali lagi terima kasih Pak Kadis. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.